asr 50 rakaat. Allahu Akbar. Boleh nggak? Salat asar 50 rakaat, boleh nggak? Hah? Padahal dia salat. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Beribadahlah kepada Allah sesuai keinginannya dia, bukan sesuai keinginanmu. Jadi kita mau ibadah, caranya juga dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini kebutuhan kita untuk apa? Belajar. Malah kata para ulama, ilmu lebih penting dari cahaya, lebih penting dari air minum. Gimana? Kasih kesempatan lagi. Monggo. Monggo silakan. Kalau saya tahu, insya Allah jawab. Kalau tidak, tidak akan mau jawab. Baik. Baik. Padahal ini pertanyaan saya cari pertanyaan yang besar ya, tentang akidah, tentang ini kecil sekali, tapi boleh. Jadi yang pertama harus dijelaskan, kita ambil ibadat itu karena cinta Allah dan percaya kepada Allah. Jangan menjadikan hal seperti itu jadikan aturan. Berarti setiap ibadah harus tahu hikmahnya dulu baru saya beribadah. Tidak. Tapi kita beribadah kepada Allah karena percaya dengan Allah, malah karena kita mencari cara yang enak menurut Allah, bukan menurut kita. Dapat? Tapi kata para ulama yang setahu saya, karena waktu siang termasuk waktu sibuk, termasuk waktu banyak kegiatan, maka dilebihkan kalau sir. Dalam masalah khusyuk itu dari para ulama, wallahu alam. Karena saya pernah bertanya ini juga ya. Nah, saya tahu jawabnya karena pernah nanya ke guru saya. Dia bilang seperti itu. Kalau dari dalil tidak ada. Tapi pendapatan para ulama karena waktu tersebut, waktu berisik, waktu sibuk, jadi lebih afdal untuk khusyuk, untuk tenang kalau bacaannya sir. Tapi waktu subuh apalagi dan waktu maghrib dan isya, kita butuh ilmunya, butuh suaranya orang yang ngaji supaya dapat ilmunya, supaya dapat cahayanya. Dan mulai apa? Mulai sukun. Mulai tenang. Secara nafsu juga bisa fokus. Tapi justru kalau perasaan saya pribadi, ini dari saya pribadi ya. Kalau salat asar dan duhur itu dia baca, pasti saya nggak akan dengar dia ngomong apa. Karena lagi sibuk sendiri. Betul ya? Tapi kalau saya yang baca secara sirri, ya saya harus baca. Mau tidak mau. Tapi kalau dia yang baca, dia lagi baca apa dan saya ada lagi di tempat lain. Wallahu a'lam. Ini dari saya. Ini bukan jawaban ada buktinya, tidak. Tapi pendapatan saya seperti itu. Barakallahu fiik. Yo, ini ada satu nih. Biar yang lain semangat. Masa tim kita udah berarti kata para ulama kalau tidak mau bertanya, berarti sudah ulama semua. Sudah luar biasa. Gimana? Ini adat di Indonesia. Setiap orang dorong yang lain. Ya. Kamu aja yang nanya, saya aja yang nanya. Udah habis gitu. Iya, antum lah. Ketika tadi disampaikan kalau Al-Quran kan tidak wajib dihafal. Tidak wajib. Amalkan. Nah ini kita ingin belajar juga bagaimana mungkin kita mau mengamalkan kalau kita juga tidak hafal. Bukan hafal tapi paham. Ya, tapi kan bahasanya ini yang ditanyakan. Kalau kita lagi mencoba itu menghafal, misalnya sudah dapat sekian surat atau sekian juz, tambah yang baru. Ini yang lama mulai hilang. Karena tidak dimurajaah. Apakah ininya cuma murajaah? Kemungkinan hilangnya ini karena cuma murajaah atau karena kekurang pahaman atau karena tidak diamalkan.
Semuanya. Semuanya. Ya, semuanya. Jadi yang pertama kita paham. Karena cahaya Al-Quran, kata para ulama, kaifa yataladzadzu bil Quran man la yafhamil Quran. Bagaimana bisa menikmati? Jadi pertanyaan ini apa? Heran, bingung lah. Gimana kalian bisa menikmati Al-Quran sedangkan tidak paham? Gimana bisa? Ya maksudnya apa? Ya nggak akan bisa lah. Nggak akan bisa menikmati Al-Quran kalau tidak paham Al-Quran. Saya pernah dulu, saya kan sering ada imam yang bacaannya aneh, malah kadang salah sampai saya pengen keluar dari salat, gak mau salat kalau begitulah. Kalau Al-Quran dibaca begini, saya gak mau gitu. Kenapa? Saking salah dibaca. Salah satu kali itu salat Jumat masih ingat, imamnya baca apa? Surat As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dia bacanya tin, ta. Kan ta sama ta kan dekat kalau bukan orang Arab kan? Tin sama tin kan dekat. Tapi dalam artian jauh berbeda. Tin itu buah tin. Jadi Sayyidina Adam dicipta dari buah tin. Aneh ya. Gimana caranya ya? Jadi pecah khusyuk saya, kabur, udah selesai, habis. Nah, itu maksud saya. Bagaimana mau menikmati kalau tidak paham? Maka yang pertama kita baca paham. Kalau sudah paham, malah begini. Saking nambah paham, saking mudah dihafal. Kenapa? Karena datang cinta, datang nikmat, lezat. Dari hasil apa? Dari hasil paham. Bukan dari hasil hafal, Pak. Kalau diulang ratusan, ribuan kali tidak akan dapat lezatnya. Walaupun dapat nikmatnya itu sedikit sekali. Tapi kalau coba dipaham, oh Masya Allah, ajib, luar biasa. Malah saya selalu bilang apa? Daripada jadi susah dihafal, jadi susah dilupa. Saking artinya ajib, luar biasa. Kenapa? Saya kasih contoh. Kenapa ada banyak orang, misalnya dia punya satu lagu yang suka sekali, bertahun-tahun tidak berhenti suka sama lagu tersebut. Kenapa? Karena apa? Artinya. Betul gak? Sama dengan Al-Quran. Jadi syaratnya nomor satu paham. Dan paham itu tingkat. Karena saya ngomong di tingkat awam, saya tidak mau kasih beratan paham sampai sempurna. Enggak, tapi minimal paham. Tahu judulnya tentang apa? Contoh surat Al-Kafirun. Ya ngobrol tentang Al-Kafirun. Ngobrol tentang orang kafir misalnya. Surat Abi Lahab, tabat yada Abi Lahab bin Watab. Ngomong tentang Abu Lahab. Ngomong tentang orang yang menghina Rasulullah. Yang memusuhi Rasulullah. Singkatlah, itu minimal. Tapi enggak ada maksimalnya. Al-Quran laut, saking kita dalam, saking kita lebih lagi. Tapi beda lah, masing-masing beda. Ada yang ambil segini, ada yang ambil segini, ada yang bawa ember, ada yang bawa truk, ada yang bawa kapal laut. Kapasitas berbeda-beda. Sesudah kita paham, baru jadi kebiasaan baca yang antum sebutkan tadi, hafal, diulang lagi. Tapi sesudah hafal, dijadikan rutin. Jadi kata para ulama, setiap surat ataupun ayat atau huruf itu ada wajibnya, ada haknya. Contoh diulang, contoh 600 kali. Baru kata para ulama dikopi di hati kita. Jadi kita rajin dulu ulang berkali-kali. 1, 2, 3 tahun sudah pindah ke hati, udah tidak akan lupa lagi. Tapi bukan artinya begitu kita alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dadah, selesai. Enggak. Malah di sini jadi musibah. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam contoh para sahabat, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Itu kerjaan harian. Setiap hari kita, walaupun 2 lembar, walaupun 1 halaman, tapi terus-terusan. Maka kata para ulama harus apa? Diputar 30 juz. Jangan terus-terusan Yasin doang. Al-Quran cuma Yasin. Al-Quran cuma Al-Fatihah, Al-Quran 30 juz. Kenapa pilih sebagian dan buang sebagian?
Padahal semua Quran. Maka kata para ulama, puterkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, semuanya dari Allah. Supaya kita apa? Dikasih berkah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah syaratnya dari para qurra dan orang yang sudah 50 tahun dia ngaji dan hafal Al-Quran dan mengamalkan. Seperti itu. Tuh kan? Bersangka saya benar kalau pertanyaan dari tim pasti berbeda ya. Gimana? Satu lagi ada? Boleh satu lagi sebelum kita tutup dengan doa? Tahu? Kafarah. Baik. Ada? Satu kali lagi. Satu orang lagi boleh? Boleh, silakan. Pertama, terkait dengan ini adab ataupun disiplin ketika kita baca Al-Quran. Bolehkah kita baca tidak untuk ketika membaca Al-Quran? Misalnya hari ini mungkin Al-Imran, besok kita lompat lagi ke Al-Kahfi dan seterusnya. Bolehkah seperti itu? Kemudian yang kedua langsung ada. Yang kedua, terkait dengan hadis tingkatan orang yang masuk surga, tingkatan surga itu sesuai dengan bacaan Al-Qur'annya ya bisa. Ayat. Iya, ayat. Apakah itu terkait dengan hafalan kita atau terkait dengan bacaan, misalnya baca dengan lisan gitu. Baik. Yang pertama apa lupa? Terkait dengan Adab. Baik. Kalau dengan adab baca dan tertib dari Al-Fatihah. Mulai ini ya. Kalau untuk baca, bukan hafal. Kalau hafal, Al-Fatihah juz 30 dulu. Baru dari belakang. Itu dari ahli Al-Quran di negara kita. Semua sepakat. Kenapa? Ada sebabnya. Dari juz 30 suratnya pendek, ayat pendek, surat pendek. Jadi mudah. Tapi Al-Baqarah ayatnya panjang, suratnya panjang, cepat bosan, cepat berhenti. Gitu. Jadi kalau hafal, Al-Fatihah dulu, baru dari An-Nas atau dari An-Naba juz 30 bebas. Baik, kalau untuk anak kecil lebih afdal dari surat kecil dulu. Karena kita awalnya Al-Fatihah, terus kasih An-Nas, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad. Jadi ringan. Jadi anak kita tidak keberatan dia. Ayat pendek, surat pendek. Jadi dia terlatih dulu sebelum masuk, karena saking kita maju 29, 28, ayatnya mulai nambah panjang, suratnya mulai nambah panjang, jadi dia tidak terasa susah. Ini untuk hafalan. Tapi untuk bacaan, adabnya, aturannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apakah mau baca arti? Apakah mau baca untuk pahala saja? Atau mau baca untuk murajaah? Sama aja. Tapi secara ilmu, yang penting kita sudah tahu artinya atau pernah bacalah artinya. Walaupun satu kali itu bebas. Tapi lebih jauh afdal kalau dengan tertib supaya kita ikut rutin. Kalau saya ambil ini dulu, terus ambil ini. Nanti kemarin saya baca yang mana lupa lagi. Enggak. Kalau dengan tertib lebih rutin, lebih afdal. Udah dua dunia? Belum. Yang dua apa? Tingkat surga. Maaf ya, sering lupa. Kalau yang kedua itu hadis Rasulullah berkata, derajat di surga itu sesuai ayat Al-Quran. Tapi dalam hadis jelas para malaikat berkata, Iqra warattil. Hati-hati dengan warattil. Wartaqi. Artinya baca, malah disebutkan Iqra kama kunta taqra fid dunya. Baca seperti kamu dulu baca di dunia. Warattil. Ma makna rattil? Sesuai. Apa maksudnya sesuai? Sesuai pendapatan kita dari Rasulullah, sesuai cara bacaannya, tidak dirusaki, tidak baca salah. Makanya di sini harus belajar tajwid dulu. Wartaqi, dan naik tingkat. Fa inna manzilatuka, saya terjemah satu kata bersatu kata. Tingkat kamu di surga, inda akhir ayat taqra'ah. Dengan ayat yang terakhir yang kamu bisa baca. Makanya menurut saya hadis ini syarat paling mudah bukan untuk masuk surga, tapi untuk masuk Al-Firdausal A'la. Daripada kita sibuk cari pahala-pahala yang lain, sedangkan dapat jalan tol lah istilahnya. Ya? Dapat jalan mudah, ngapain cari jalur tikus dan jalan yang longsor dan macam-macam. Ini sudah mudah nih. Belajar tajwid, baca, mau berapa tahun?
3 tahun, gak apa-apa untuk surga Firdaus. Hah? Oh, enak sekali ya. Mantap sekali ini menurut saya. Tapi seperti itu hadisnya. Baca, Iqra, rattil sesuai. Kenapa tidak dirusaki? Artinya, wartaqi dan naik tingkat. Fa inna manzilatuka, tingkat kamu inda akhir ayat, dengan ayat yang terakhir yang kamu bisa baca. Maka kata para ulama, kalau orang ahli dosa, dia hafal 30 juz. Tapi dia ahli dosa, hilang nanti di sana. Gimana kita sekarang takut setor sama guru kita? Ini bukan setor sama guru. Ini setor sama malaikat. Jadi kalau betul-betul tidak ada di hati, tidak akan hadir di sana. Makanya harus juga dijauhkan dosa. Tapi menurut saya sekali lagi, ini cara paling mudah ke Al-Firdaus Al-A'la. Gimana? Baik. Udah? Mangga. Baik. Tuh kan? Menular. Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik dan ini hadis yang favorit untuk saya. Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah punya keluarga. Maksudnya keluarga, gimana tuan rumah dengan keluarganya? Gimana? Sekarang antum lagi di sini. Udah nikah kan? Sekarang antum di sini, tiba-tiba telepon istri. Antum langsung, maaf ya, izin dulu. Kenapa? Ya, istri yang bertanya. Betul nggak? Masa dicuek ya? Nggak bisa lah istri lah. Itu yang dimaksudkan. Orang yang diutamakan. Orang yang diurus. Orang yang pertama, yang didahului. Itu orang siapa? Itu ahli Al-Quran. Maka Allah tidak akan mungkin dibiarkan ahli Al-Quran di dunia. Kata para ulama, qari'il Quran la yuhan. Tidak dihina di dunia. Di dunia pun tidak dihina, tidak. Dan kita sudah pernah, kalau saya sudah berpuluhan kali belajar sejarah orang ahli Quran. Datang diterima sama presiden karena dia apa? Trump aja tidak diterima begini, tidak dimuliakan. Tapi ahli Quran itu diterima, luar biasa itu. Kayak raja aja tidak seperti itu. Ini yang dimaksudkan. Jadi Allah utamakan, Allah urus, Allah jaga, Allah muliakan orang tersebut. Gimana seorang dari kita memuliakan dan mengurus keluarganya. Tapi yang ajib dalam hadis ini, hanya satu saja yang disebutkan keluarga Allah. Selain ahli Al-Quran, tidak disebutkan keluarga Allah. Itu khusus. Setahu saya, yang disebutkan keluarga Allah, hanya saja ahli Quran. Selainnya tidak. Makanya harusnya kita bikinkan semangat. Jadi kita dapat apa istilahnya? Kartu anggota gratis. Mau nggak jadi keluarga Allah? Mau nggak jadi keluarga Allah? Gratis nih. Kartu anggota nih. Gimana? Ya diurus sama Allah. Jadi dekat sama Allah. Termasuk artinya istilah keluarga. Berarti secara tinggal di mana? Keluarga antum tinggal di mana? Bukan. Jaraknya dari antum maksud saya. Begitulah ahli Al-Quran dekatnya dengan Allah secara jarak. Saya bahas secara jarak karena kita barusan sebutkan hadis yang satu lagi. Ahlul Quran pasti sudah hafal. Pasti akan baca di depan malaikat. Otomatis di mana? Di surga paling dekat. Jadi tetangga Allah. Itu salah satu artian dari Ahlul Quran. Kan beda pertanyaan kalau tim kan. Ada lagi? Tapi ini semuanya dari timnya. Enggak. Malah apalagi ibu-ibu ya. Ini baru 2 kali. Dari puluhan kali ibu-ibu enggak aktif. Biasanya 10 pertanyaan ibu-ibu, 1 dari. Baik. Cukup dulu. Kita tutup dengan doa. Ini da'an fa'aminu.